Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini speakernya. AUX mode. Ya, coba tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngetes suaranya. Oke, sudah bisa didengar ya suara saya ya? Kedengeran nggak? Waduh, halo? Dengar Bu. Kedengeran Bu. Oh, oke. Dengar Bu. Oke, baik. Kedengeran Bu. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di kelas pengganti PPKN. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sebelum kita memasuki materi perkuliahan hari ini, seperti biasa kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan mudah-mudahan kita bisa segera melangsungkan kuliah tatap muka ya, meskipun tidak setiap hari. Pada hari ini kita akan membahas tentang kewarganegaraan dan RPS kewarganegaraan serta PPT-nya sudah pernah saya share di grup. Jadi silakan dibaca-baca, dan materi kita hari ini adalah good governance atau pemerintahan yang baik. Mari kita lihat bersama-sama seperti apa good governance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan seperti apa Islam mengatur good governance. Ya, ini adalah materi kita hari ini. Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik selalu membuka akses bagi warga negara untuk mengetahui apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintahnya. Karena pemerintah sebuah negara ini merupakan pejabat penyelenggara negara yang digaji oleh pajak yang dibayar oleh rakyat, maka rakyat mempunyai hak untuk mengetahui apakah gaji yang diterima oleh pejabat penyelenggara negara sudah sesuai dengan kinerjanya. Nah, maka good governance selalu transparan. Pemerintahan yang baik ini selalu transparan
dalam arti membuka akses keterbukaan bagi warga negaranya. Dalam hal keterbukaan akses, kita bisa melihat bagaimana penyelenggaraan good governance di ibu kota negara Indonesia sebagai kota percontohan ya, karena ini ibu kota negara ya, otomatis kota-kota lain yang ada di Indonesia pasti melihat ibu kota negara. Dan ibu kota negara ini juga menjadi main city, menjadi kota yang utama, karena sampai sekarang aturan dalam hukum internasional, terutama dalam hukum diplomatik dan konsuler, mewajibkan tempat kedutaan besar itu harus di ibu kota negara. Jadi kita malu kalau ibu kota negara Indonesia penyelenggaraan pemerintahannya tidak terbuka, tidak transparan, tidak membuka akses untuk masyarakatnya gitu ya. Jadi contoh. Nah, di sini tidak hanya ibu kota negara, semua ya, semua kota, semua provinsi memberikan ruang informasi publik yang memadai. Warga negara sebagai pembayar pajak, sebagai taxpayer, tentu saja punya hak untuk menuntut penggunaan uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat yang sudah dibayar ke negara, ini digunakan dengan baik. Nah, siapa yang menggunakannya? Ya pejabat penyelenggara negara, bukan dikorupsi, gitu ya. Nah, good governance sudah diterapkan di beberapa kota besar Indonesia, contohnya DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang merupakan rujukan dari kota-kota yang lain. Sementara kota-kota di sekitar Jakarta juga sudah memulai keterbukaan akses bagi warga setempat untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintahnya. Contoh seperti Kota Tangerang dengan Tangerang Live-nya, gitu ya. Karena saya tinggal di Kota Tangerang, sebagai warga Tangerang saya ingin tahu seperti apa pejabat daerah mengelola Kota Tangerang, gitu ya. Nah, ini sudah ada keterbukaan informasi publik yang bisa kami akses di Tangerang Live. Jadi setiap saat bisa kami akses. Di sana ada informasi-informasi yang update, setiap hari diupdate oleh Pemda. Kami tinggal install saja Tangerang Live. Di situ ada beberapa pilihan, apakah ingin mengetahui pembuatan KTP-nya sampai di mana gitu, itu udah bisa, gitu ya. Dan lain-lain, akte kelahiran, KTP, KK, semua informasi publik yang berkaitan dengan administrasi negara itu kita sudah bisa akses, dan kita bisa nanya online juga, gitu ya. Tentu saja masih banyak perbaikan-perbaikan, namun ini merupakan langkah yang sangat baik, yang mengurangi prasangka buruk warga setempat terhadap pemerintah daerahnya sendiri, gitu ya. Prinsip good governance ada 8: accountable, transparent, responsive, consensus oriented, participatory, inclusive, following rule of the law, dan efisien. Nah, ini saya rasa ini bahasa Inggris yang sederhana ya, yang mudah dimengerti, karena ini bukan merupakan bahasa yang tidak lazim digunakan sehari-hari. Ini semuanya lazim dipergunakan sehari-hari. Dan mahasiswa juga saya rasa sudah
sudah paham ya, accountable, transparent, responsive, consensus oriented dan lain-lain. Following rule of the law, semuanya ya, yang ke-8 ini saya rasa sudah paham semua prinsip-prinsip good governance, dan di PPT-nya juga sudah ada. Sekarang kita lihat, kalau ini prinsip good governance oleh negara ya, oleh negara, tidak hanya negara Indonesia saja, tetapi juga negara-negara lain menerapkan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di negaranya. Bagaimana dengan Islam? Kenapa kita harus membahas juga good governance dalam Islam? Ya, karena kita seorang Muslim. Maka pada diri kita melekat dua kewajiban. Yang pertama, kewajiban kita, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, dan hak dan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, yang kadang-kadang berbenturan, gitu ya, yang kadang-kadang antara hukum negara dengan hukum Islam itu saling bertentangan. Nah, ini kalau sudah begini, maka kita harus pandai dalam memilih apakah mengikuti hukum negara ataupun mengikuti hukum agama. Ya, kalau saya pribadi, saya akan mengikuti hukum agama. Kenapa? Karena di yaumil akhir nanti yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana saya melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an selama saya hidup di dunia, gitu ya. Yang ditanya bukan hukum negara. Nah, jadi saya ikut hukum Islam. Dan sebagai warga negara Indonesia, saya patuh terhadap kewajiban-kewajiban saya sebagai warga negara, meskipun ada beberapa hak sebagai warga negara yang belum bisa dipenuhi oleh negara, gitu ya. Saya tidak pernah telat membayar pajak, ya, selalu patuh untuk mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku, gitu. Nah, itu merupakan kewajiban sebagai warga negara. Dalam konsep Islam, setiap pemegang kekuasaan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan kepada Allah dan kepada rakyat. Kenapa? Karena penguasa mendapat kekuasaan atas kehendak rakyat. Dan karena itu dia bertanggung jawab kepada rakyat yang sudah memilihnya. Sangat berat hisabnya bagi seorang pemimpin yang sudah terpilih, sudah dipilih oleh rakyatnya, namun kemudian mengkhianati kepercayaan rakyat dengan perilaku-perilaku yang melanggar hukum itu sendiri, baik hukum negara maupun hukum agama yang dia anut. Contohnya perilaku koruptif, gitu ya. Seorang pemimpin, karena dia dipilih oleh rakyat, maka dia harus mengutamakan kepentingan rakyatnya, bukan mengutamakan kepentingan sekelompok orang atau sekelompok elit tertentu yang mendukung dia menjadi pemimpin, gitu ya. Mendukung ini bisa dalam arti yang sangat banyak, dukungan uang, support finansial, ya, itu yang paling besar, gitu ya, support finansial ini. Jadi kalaupun dia terpilih, dia tetap harus mengutamakan kepentingan rakyat, baik yang memilih dia maupun yang tidak memilih dia. Karena kalau dia sudah terpilih menjadi pemimpin, berarti lebih banyak rakyat yang memilih dia daripada yang tidak memilih dia. Maka pemimpin harus bertanggung jawab atas semua rakyatnya. Apakah rakyatnya itu milih dia ataupun tidak, sama saja, ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menolak seorang sahabat yang hendak meminta keringanan hukuman atas kesalahan yang dijatuhkan. Ini hadis riwayat Bukhari, ini hadis sahih, dan perilaku Rasulullah ini menunjukkan bahwa Islam menegakkan hukum dan keadilan dalam proses penyelenggaraan kekuasaan. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa jika Fatimah putrinya sendiri mencuri, maka akan dipotong tangannya. Gitu ya. Yang tentu saja ini merupakan keputusan yang sangat berat, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala meskipun terhadap darah dagingnya sendiri. Hal ini merupakan pembuktian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala ketimbang mencintai putrinya sendiri. Tidak ada orang tua yang lebih mencintai seseorang daripada anaknya sendiri gitu ya. Nah, tapi ini Rasulullah bahkan akan memotong tangan putrinya kalau putrinya mencuri. Karena memang dalam hukum Islam hukuman untuk mencuri itu adalah potong tangan. Ini nggak main-main gitu ya. Nah, jadi kasih sayang Rasulullah SAW terhadap Fatimah, putrinya yang tidak kita ragukan lagi, gitu, masih kalah pada kepatuhan beliau terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kekuasaan pengadilan tidak bisa dikooptasi oleh kekuasaan kepala negara. Seorang hakim atau qadhi dapat menjatuhkan putusan hukum tanpa ada campur tangan kepala negara. Jadi kalau dalam Islam, hakim ini sangat mandiri. Keputusannya itu tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, bahkan oleh kepala negara sekalipun. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, kehancuran bangsa-bangsa terdahulu adalah ketika ada seorang bangsawan yang berbuat salah, dia tidak dijatuhi hukuman. Bangsawan ini seorang yang kaya raya gitu ya, dengan keturunan yang terkenal dan lain-lain. Ketika dia berbuat salah, dia tidak dihukum. Tapi ketika rakyat lemah yang melakukan kesalahan, dia akan dijatuhi hukuman. Nah, ini berarti sudah tidak adil. Menempatkan manusia itu ke dalam kasta-kasta. Dalam Islam tidak ada kasta. Semua manusia di hadapan Allah sama. Mau yang mencuri itu bangsawan, mau yang mencuri itu rakyat jelata, hukumannya sama, potong tangan. Nah, mulailah terjadi kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ketika bangsawan yang mencuri tidak dikenai hukuman, tapi ketika rakyat miskin yang mencuri dihukum. Dalam hal ini kita sudah beberapa kali menyaksikan seperti ini ya. Nah, ini demi Allah, ini Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, jika Fatimah mencuri, maka Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Bayangkan seorang ayah memotong tangan putrinya kesayangan. Gitu ya, putri kesayangannya. Saya rasa di zaman sekarang ini tidak ada seorang ayah pun yang tega gitu ya. Maksudnya yang rasa cintanya melebihi rasa cintanya terhadap putrinya itu
kalah terhadap kepatuhannya pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau zaman sekarang ya gitu. Bahkan menutupi kesalahan-kesalahan anaknya gitu. Membayarkan hutang anaknya ya itu udah banyak sekali. Ya, orang tua menjadi bemper atas kesalahan anak. Ini sebetulnya tidak mendidik, sangat tidak mendidik. Karena orang tua itu tidak hidup selamanya, gitu ya. Maka yang terjadi adalah kehancuran bagi si anak ketika orang tuanya meninggal dunia. Tidak ada lagi yang menjadi bemper dia ketika dia melakukan kesalahan, gitu ya. Anak melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar dan manusiawi karena anak juga manusia, gitu. Maka biarkan anak berbuat kesalahan, kemudian dibimbing untuk memulihkan kesalahan itu dengan kekuatannya sendiri. Ya. Itu adalah salah satu pertimbangan saya juga kenapa anak-anak saya masukkan ke pesantren, supaya anak-anak muda ini terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa mengandalkan orang tua. Karena orang tuanya jauh. Terpaksa dia harus menyelesaikan sendiri masalahnya, gitu ya. Nah, menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri itu merupakan bekal hidup ketika nanti orang tuanya sudah tidak ada. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa semua, ini calon-calon ayah, calon-calon ibu, kalaupun ada kekeliruan mendidik anak dari orang tua, gitu ya, misalnya orang tua yang terlalu memanjakan atau yang sebaliknya, cukup pendidikan yang salah itu putus sampai di kita, dan kita mendidik anak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman. Ya, Quran surat Luqman ayat 11 sampai ayat 22 ya. Nah, itu semuanya berisi tentang bagaimana cara mendidik anak. Nah, jadi tidak perlu tidak perlu lagi kita mencari-cari buku-buku parenting ala barat gitu ya. Ala-ala barat buat apa? Di kitab kita sendiri sudah ada. Semua permasalahan hidup yang kita hadapi di dunia itu solusinya ada di Al-Quran semua. Semuanya ada di sana. Gitu ya, termasuk bagaimana cara mendidik anak. Jadi tidak usah diikuti parenting barat yang mengatakan jangan pernah berkata jangan pada anak. Wah, itu sangat keliru karena dalam Al-Quran banyak sekali perkataan jangan dalam Al-Quran, ya berarti kan dilarang. Contoh misalnya dalam mendidik anak jangan mempersekutukan Allah. Nah itu kan sudah perintah jangan, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah supaya anak tahu bahwa ada hal-hal tertentu yang memang dilarang keras untuk dilakukan di dalam Islam, ya. Anak ini nanti akan menjadi pejabat penyelenggara negara. Jadi kalau dari kecil sudah dididik dengan Al-Quran surat Luqman, ya insya Allah dia akan menjadi pejabat penyelenggara negara yang amanah. Ya. Kemudian kita masuk pada integrasi nasional. Integrasi nasional ini lawannya adalah disintegrasi. Disintegrasi muncul dari perbedaan-perbedaan apabila tidak disikapi dengan bijaksana ya. Contohnya Indonesia. Indonesia ini kita berbagai macam kultur, berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa, agama juga, ras juga, ya, yang kemudian kita hidup bersama-sama dalam sebuah negara bernama Indonesia. Nah, perbedaan-perbedaan ini apabila tidak disikapi dengan bijaksana, tidak
menerapkan apa yang sudah diperintahkan Allah dalam Al-Quran, bisa menimbulkan disintegrasi. Jadi disintegrasi ini perpecahan gitu ya, bisa menimbulkan perpecahan. Jadi sangat diperlukan sikap toleransi dalam melihat berbagai keragaman yang ada di dalam masyarakat. Bersikap toleransi ini juga bisa dilatih, ya perlu latihan. Tidak bisa muncul begitu saja karena ini merupakan karakter. Nah, karakter itu merupakan hasil didikan dari kecil. Maka bagi seseorang yang tidak mampu untuk bersikap toleran dalam menghadapi perbedaan-perbedaan, ini bisa menjadi ancaman bagi masyarakat sekitarnya. Karena ketidakmampuan dia untuk menerima perbedaan dalam lingkungannya itu bisa menimbulkan perpecahan. Gitu ya. Nah, jadi toleransi ini juga bukan berarti kita ikut-ikutan gitu ya. Toleransi itu bukan berarti teman saya Natal, saya juga punya teman yang non-muslim, ya. Teman saya Natal, saya ikut-ikutan nyanyi di gereja, itu bukan toleransi. Gitu, ya. Toleransi itu berarti kita tidak melarang umat agama lain beribadah menurut caranya masing-masing. Menghormati, menghormati waktu dia beribadah, cara dia beribadah. Contoh, teman saya yang non-muslim, dia mengundang kami untuk ke rumahnya, gitu ya. Kemudian dia memilihkan hari Sabtu dan Minggu karena libur, tidak kerja. Maka kemudian kami memilih hari Sabtu. Kenapa? Karena kami tahu hari Minggu dia ada misa di gereja, gitu ya. Jadi kami menghormati, walaupun dia memberikan pilihan hari Minggu juga nggak apa-apa, gitu kan. Nah, kemudian karena dia bertanya, kenapa kok pilihnya hari Sabtu misalnya gitu. Ya kan karena kamu kan ke gereja hari Minggu, kami nggak mau ibadah kamu terhambat gara-gara kami datang, gitu kan. Nah, itu akhirnya dia bilang dia beribadah itu jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau datangnya setelah jam 12 nggak akan mengganggu dia beribadah kan gitu ya. Nah, itu toleransi. Bentuk yang lain, ketika kami tiba di rumahnya, masuk waktu sholat, ya kami minta izin untuk sholat, gitu ya. Karena dia tuan rumah, maka kita minta izin mau sholat, gitu ya. Masjidnya di mana di sini? Ternyata jauh. Kenapa nggak sholat di sini aja? Dia bilang. Ya udah. Kalau masalah menentukan arah kiblat kan kita bisa pakai HP ya. Semuanya sekarang ada di HP. Nah, jadi kita sholat, nggak masalah, ya, asal tempatnya bersih, itu tidak ada najis, kita bisa sholat, gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk toleransi. Dia tidak menghalang-halangi kita untuk sholat, justru dia menyediakan ruang yang nyaman, gitu ya, ruang yang nyaman, yang luas, ya bisa untuk sholat berjamaah lah 3 orang, gitu ya. Dinyalakan AC dan lain-lain, jadi kita nyaman gitu sholatnya, gitu ya. Itu toleransi. Nah, ini menciptakan persatuan dan juga menimbulkan perdamaian, gitu ya. Orang yang tidak mampu untuk toleransi ini sesungguhnya sudah menyelisihi penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar saling mengenal. Dengan kekuasaannya, Allah mampu untuk mengislamkan semua orang, ya, membuat semua orang ini beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun, sengaja Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agamanya berbeda-beda, bukan untuk menjadi sarana memecah belah, tapi justru Allah perintahkan kita saling mengenal. Ini sudah ada di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 17. Gitu ya. Nah, jadi untuk saling mengenal. Bukan untuk saling bermusuhan. Itu perintah Allah. Kalau kita berhasil membina toleransi, kita mampu bertoleransi, kemudian kita menjadikan perbedaan-perbedaan di antara kita ini untuk saling mengenal, itu akan menambah wawasan kita, ya, memperindah persahabatan. Nah, itu jadi justru perbedaan itu menimbulkan persatuan, gitu ya. Saya baru tahu, bukan baru tahu sekarang, udah lama tahunya, tapi ya saat itu baru tahu gitu, bahwa dalam agama Kristen itu tidak boleh bercerai, gitu ya. Dari situ kemudian saya merasa sangat bersyukur bahwa saya seorang Muslim, karena dalam Islam itu memperbolehkan perceraian. Kenapa? Sebab Allah memahami bahwa ada di antara hamba-hambanya yang memang gagal dalam berumah tangga dan memberikan jalan keluar untuk berpisah, sebab apabila pernikahan itu diteruskan akan menimbulkan kehancuran. Nah, jadi ada way out-nya, ada jalan keluarnya, gitu ya. Bahkan teman saya yang Kristen aja mengakui gitu bahwa Islam ini semuanya diatur dalam Islam, gitu ya. Semuanya diatur dalam Islam ya, detail gitu. Bahkan masalah buang air kecil aja diatur kan, bagaimana posisinya untuk perempuan, kalau ketika buang air kecil, bagaimana yang laki-laki kan berbeda, gitu ya. Keragaman kultural, etnik, dan bahasa adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian bergantung pada kita, apakah kita mampu menerima keanekaragaman etnik, kultur, bahkan agama. Insya Allah kita mampu. Kenapa? Karena kita benar-benar ingin melaksanakan semua perintah Allah, dan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saling mengenal. Ya. Bukan untuk berkonflik. Bagaimana caranya supaya terwujud integrasi nasional, terwujud persatuan nasional? Yang pertama-tama harus kita lihat itu persamaannya. Jadi kita tidak usah melihat perbedaan, karena apa yang awalnya berbeda ya nggak bisa disamakan, gitu ya. Dari awalnya memang warna kulit kita berbeda sama ras Tionghoa, ya nggak usah dibahas warna kulit. Dari awal sudah berbeda, untuk apa dibahas? Nggak ada gunanya. Dan Allah dan Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ya, mendiskusikan apa yang awalnya berbeda itu kan sia-sia. Buat apa? Gitu kan? Jadi yang kita diskusikan adalah persamaannya. Contoh misalnya, sama-sama merasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Nah, itu udah sama. Ya. Sama-sama tidak suka perilaku korupsi. Kenapa? Karena di setiap kitab suci pasti melarang perilaku mencuri. Itu aja yang dibahas. Gitu. Kenapa ya di Indonesia itu kok terpidana koruptor bisa dapat remisi? Nah, padahal di negara lain nggak dapat loh remisi. Tapi di Indonesia doang dapat remisi. Nah, itu kan bisa kita bahas.
Di pasal berapa ya? Nah, gimana ya caranya supaya koruptor ini nggak dapat remisi? Karena ini kejahatan luar biasa, memiskinkan negara. Itu aja yang dibahas, persamaan-persamaan. Ya, oke, baik, sudah 1 menit lagi selesai. Kita berjumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti rekamannya saya share di grup. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.